Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Tama Edukasi. Dalam kesempatan video kali ini saya akan membahas rangkuman materi Bahasa Indonesia kelas 9 bab 1, berbagi argumentasi dalam teks diskusi. Materi ini materi jenjang SMP ataupun jenjang MTS semester 1 kurikulum merdeka. Sebelum lanjut menyimak atau menonton pembahasan materi di video kali ini, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, share, serta subscribe. Daftar materi. Adapun daftar materinya, yang pertama adalah menganalisis teks diskusi, yang kedua yaitu menemukan makna teks diskusi, yang ketiga menginterpretasi informasi, yang keempat mengevaluasi kualitas dan kredibilitas, yang kelima yaitu menulis teks diskusi, dan yang keenam adalah mempresentasikan argumen. Bagian A yaitu menganalisis teks diskusi. Mari kita memahami dasar-dasar teks diskusi. Apa itu teks diskusi? Teks diskusi adalah teks yang menyajikan permasalahan dengan dua sudut pandang berbeda, yaitu ada pro dan kontra, diakhiri dengan simpulan. Tujuannya adalah menganalisis masalah secara objektif sebelum mengambil keputusan. Tujuan teks diskusi yang pertama yaitu mencari kesepakatan atau titik temu. Yang kedua adalah melatih cara berpikir kritis. Yang ketiga yaitu membandingkan berbagai sudut pandang. Sedangkan tujuan teks diskusi yang keempat yaitu menyelesaikan masalah secara informatif. Struktur teks diskusi. Bagian 1 yaitu pernyataan isu. Struktur argumen. Di sini ada kolom struktur dan juga ada kolom penjelasan. Struktur yang pertama yaitu ada argumen pro, penjelasannya adalah pendapat yang mendukung isu. Sedangkan struktur argumen kontra, penjelasannya yaitu pendapat yang menolak isu. Yang ketiga adalah struktur kesimpulan. Penjelasannya yaitu jalan tengah atau solusi akhir. Kesimpulan atau saran maksudnya yaitu bagian penutup ini berfungsi sebagai jalan tengah, dibuat berdasarkan pertimbangan argumen pro dan kontra yang telah dibahas sebelumnya. Kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah konjungsi pertentangan, yaitu tetapi, namun, atau sebaliknya. Yang kedua yaitu kata kerja mental, maksudnya adalah seperti berpendapat atau menyimpulkan. Yang ketiga adalah istilah teknis sesuai topik. Bagian B, menemukan makna, yaitu bagaimana memahami inti teks diskusi. Mari kita simak penjelasannya. Strategi memahami teks itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah baca kritis, maksudnya yaitu cermati poin utama setiap paragraf. Yang kedua yaitu catat kata kunci, maksudnya adalah identifikasi isu utama. Sedangkan yang ketiga yaitu simpulkan, maksudnya adalah hubungkan setiap argumen. Fakta versus opini. Fakta adalah informasi yang dapat dibuktikan kebenarannya. Sedangkan opini yaitu sebuah pendapat atau sudut pandang subjektif seseorang. Selanjutnya bagian subjudul ke-C tentang menginterpretasi informasi. Mari kita simak pembahasannya terkait dengan bagian subjudul C ini. Menginterpretasi informasi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah
memahami pesan tersirat penulis. Yang kedua yaitu membaca maksud di balik argumen. Yang ketiga adalah menghubungkan informasi dengan realita. Inferensi. Inferensi adalah kesimpulan yang ditarik dari informasi yang ada, meskipun tidak tertulis secara eksplisit. Sedangkan logika yaitu menggunakan bukti dalam teks untuk memperkuat kesimpulan kita sendiri. D. Evaluasi kualitas dan kredibilitas. Ciri argumen kredibel. Yang pertama adalah didukung oleh data ilmiah atau fakta. Yang kedua yaitu sumber informasi terpercaya atau akurat. Yang ketiga adalah logika yang tidak berbelit-belit. Selanjutnya tentang bias dalam diskusi. Ada ciri bias, ada solusi. Ciri bias adalah argumen yang terlalu emosional atau memihak tanpa data. Sedangkan solusi yaitu selalu cari perbandingan sudut pandang lain. Bagian E tentang menulis teks diskusi. Ada perencanaan menulis. Maksudnya yang pertama tentang perencanaan menulis yaitu tentukan isu yang sedang hangat. Yang kedua, cari referensi pro dan kontra. Yang ketiga, buat kerangka struktur yaitu isu, argumen, serta yang terakhir adalah simpulan. Drafting dan revisi. Yang pertama, menulis, yaitu kembangkan kerangka menjadi paragraf utuh. Yang kedua adalah revisi, yaitu periksa ejaan dan tata bahasa. Yang ketiga yaitu penyuntingan, maksudnya adalah pastikan alur argumen mudah dipahami oleh pembaca. Bagian F yaitu presentasi argumen. Ada etika berdiskusi. Etika berdiskusi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah menghargai pendapat orang lain. Yang kedua yaitu berbicara dengan sopan dan jelas. Yang ketiga adalah menggunakan fakta, bukan serangan pribadi. Kesimpulan di bab 1. Pesan utamanya adalah teks diskusi membantu kita bijak dalam menyikapi sebuah isu. Sedangkan implementasi yaitu gunakan pengetahuan ini untuk berargumen secara sehat di sekolah. Sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan. Apakah ada pertanyaan terkait dengan rangkuman materi ini? Jika ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar. Dan jadikan kolom komentar menjadi forum diskusi. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, share, serta subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.